Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan paling utama, yakni nikmat hidup. Sehingga mudah-mudahan dengan nikmat hidup dari umur yang Allah karuniakan, kita bisa untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya. Terutama dalam situasi kondisi saat ini, yang walaupun kita diuji dengan berbagai macam bentuk suasana, namun dengan nikmat hidup, kita semua masih bisa untuk melaksanakan, terutamanya berpuasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Sehingga dari salah satu bentuk kita bersyukur atas semuanya itu. Dari hal seperti inilah, suasana inilah Allah coba menguji kita semua. Apakah masih kita selaku hambanya, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau untuk melakukan perintahnya dan mau untuk meninggalkan semua larangan-larangannya. Kali ini kita ingin membahas, mengangkat tema dari perkara orang-orang dan ciri orang-orang yang mendapatkan kecelakaan, baik kecelakaan dunia dan akhirat. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di mana saja berada, ada 3 asbab seorang manusia hamba Allah, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menuai kecelakaan, baik itu kecelakaan dunia dan akhirat. Dari Imam Ibrahim Al-Ghanai rahimahullahu ta'ala mengungkapkan bahwasanya innama halaka man khalaqakum min qablikum salasan hisalun. Ada 3 sesungguhnya yang menyebabkan seseorang itu menjadi celaka dunia dan akhiratnya. Yang pertama adalah pudulul kalam. Makna dari pudulul kalam ini adalah orang yang terlalu banyak bicara, sehingga saking banyak bicaranya tidak terkendali apakah bicaranya itu bermanfaat atau tidak. Salah satu contoh dalam situasi kondisi di dunia ini saja, dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini, maaf, seketika kita manusia berkumpul, baik laki, perempuan, tua, muda, seketika mereka kumpul, kita berkumpul. Kadang-kadang kita sering untuk mengungkapkan atau mengucapkan dari kalimat-kalimat kelantaian kata-kata kita. Kita tidak pernah berpikir apakah yang kita ucapkan, yang kita keluarkan itu ada manfaatnya atau tidak. Bahkan sering kita tidak menyadari bahwa setiap ucapan kita itu
lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Kenapa? Kenapa demikian? Karena kita sering, sekelincir orang sering mengungkapkan aib orang lain daripada mengungkapkan aib dirinya sendiri. Yang dalam artian mengungkapkan aib dirinya sendiri, mengintrospeksi dirinya. Kalau belum tentu orang lain itu lebih buruk daripada dirinya. Bahkan tidak menyadari bahwa dirinya yang lebih buruk daripada orang lain. Ini yang harus kita jaga yang pertama. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pudulut ta'am. Makna pudulut ta'am menurut Imam Ibrahim rahimahullah ialah seseorang yang keterlewatan untuk mengkonsumsi atau dari segi makanan. Dia terlalu banyak makan sehingga tidak ada hari untuk dia berhenti untuk makan. Seperti kita pernah menyaksikan seekor hewan ataupun sejenis binatang yang seekor kerbau yang tampak berhenti selalu mengunyah dan mengunyah. Seketika itu yang kita lakukan sebagai makhluk Allah manusia yang diberikan kesempurnaan, tanpa berfikir apakah makanan itu yang kita makan bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar atau mudaratnya, yang bisa untuk memotivasi kita untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa berfikir, kita bisa melakukan atau mengkonsumsi suatu makanan yang halalan thayyiban dan sesuai dengan peraturan syariat Islam, yang mana sepertiga untuk udara, sepertiga untuk makanan, dan sepertiga untuk air. Sehingga kita bisa sehat walafiat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang terakhir adalah pudulun ni'am. Makna daripada pudulun ni'am ini adalah seseorang yang selalu kebanyakan tidur, sehingga dalam situasi kondisi sehari-hariannya adalah tidak ada hari tanpa dia tidur. Lebih-lebih para pemirsa yang dirahmati Allah, kaum muslimin, muslimat, dimanapun berada. Kita sering mendengarkan dalam hadis disampaikan bahwa ibadahnya orang yang berpuasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi termasuk tidurnya itu adalah ibadah. Tapi di hadis yang lain itu mengatakan dhaif, bahkan lemah, tidak hasanah. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita terlalu banyak tidur, bahkan tidak pernah berfikir saat-saat tidur yang baik dan benar, dan cara tidur yang benar sesuai dengan aturan risalah yang diberikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka segenap pemirsa dan kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, marilah ketiga hal tersebut yang akan menyebabkan kecelakaan kita dunia sampai akhirat nanti. Yang pertama, pudulul kalam. Jangan sampai di bulan suci Ramadan ini kita tanpa menyadari ucapan kita, kalimat-kalimat yang kita keluarkan dari lisan kita bisa menyinggung orang lain, bahkan mengungkapkan aib orang lain, sehingga itulah yang menyebabkan daripada kekurangan daripada ibadah puasa kita, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang kedua, terlalu banyak pudulun ta'am, terlalu banyak makan, sehingga inisiatif kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi lemah. Dan juga demikian yang ketiga, jangan sampai kita pudulun ni'am, terlalu banyak tidur. Tidurnya gara-gara puasa mengakibatkan dirinya tidur dari semenjak bangun sahur sampai berbuka dia tidur. Apalah yang artinya sedemikian itu, sehingga apa yang kita
lakukan ketiga hal tersebut, na'udzubillahi min zalik, bisa menyebabkan kita celaka dunia dan akhirat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan atas apa yang kita angkat pemateri saat ini ada arti dan manfaatnya untuk saya, Al-Fakir, dan kita semua kaum muslimin muslimat, para pemirsa dimanapun berada, untuk senantiasa jangan sampai terdapat ketiga hal yang menyebabkan kita celaka dunia dan akhirat. Kurang dan lebihnya saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon maaf kepada pemirsa apabila ada kalimat-kalimat yang salah dalam tutur kata yang penyampaian yang menyinggung perasaan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.